Dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat pagi buat dosen saya, Ibu Esa Setiana di tempat. Perkenalkan, nama saya Adriel Yakobus Nathaniel. Saya jurusan akuntansi. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Iksan pada bab 9, yakni sistem intensif. Jadi sebelum saya melanjutkan, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sistem Pengandalan Manajemen. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasinya, yang dimana saya akan melanjutkan mengenai bagian D, yaitu kriteria untuk mengevaluasi sistem insentif. Jadi pada periode yang umum untuk kajian kinerja, bagaimanapun juga, seperti kenaikan gaji dan bonus, dilakukan tahun penghargaan insentif jangka panjang yang didasarkan pada kinerja multi tahunan atau paling tidak tepat waktu. Telah disarankan bahwa mental karyawan itu mengenai tingkat diskon yang diberikan sampai menunda imbalan lebih besar dibandingkan dengan nilai waktu uang, atau seperti Peter Burton, Direktur High Group, yang menyatakan bahwa sekali Anda melampaui 3 tahun, atau hal ini umum pada kasus rencana insentif jangka panjang, mental diskon yang diletakkan eksekutif pada perolehan imbalan sangat besar, lebih lama lagi, dan itu akan menjadi tiket lotre. Oleh karena itu, kelebihan horizon Walls insentif yang telah meningkat disebut untuk meningkatkan fokus pada jangka panjang. Jadi hal ini memerlukan biaya mahal dibandingkan dengan besarnya mental diskon yang menimpa orang pada penundaan pembayaran. Dan di bagian ini tentang kelompok imbalan, di mana kelompok imbalan ini pastinya memiliki keunggulan seperti yang telah dibahas pada bab 3 sebelumnya, sebagai salah satu metode ketika pengendalian personel atau budaya dapat diimplementasikan, akan tetapi mereka juga memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Hal yang penting, kelompok imbalan ini sering sekali tidak memberikan pengaruh langsung dan insentif yang kuat. Mereka ini memberikan insentif langsung hanya jika individu yang diberi imbalan dijanjikan menerima bahwa mereka dapat mempengaruhi kinerja ketika imbalan didasarkan pada tingkat kepentingan. Ketika imbalan itu didasarkan pada kinerja dari kelompok yang besar, bukan pada individu, kecuali mungkin ketua kelompok atau tim eksekutif puncaknya, tampaknya ini memiliki pengaruh material pada kinerja tersebut. Jadi materi tentang sistem insentif juga itu ditambahkan dari jurnal yang berjudul Pengaruh Efektivitas SIA pada Kinerja Karyawan dengan Budaya Kerja, Insentif dan Motivasi Kerja sebagai pemoderasi pada perusahaan dagang di Kota Subang, atau studi pada perusahaan dagang yang berada di Kota Subang, yang ditulis oleh Tira Sevlanti pada tahun 2020 sebagai berikut. Insentif merupakan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Mangkuna Negara pada tahun 2007 menjelaskan bahwa insentif itu merupakan penghargaan yang diberikan dalam bentuk uang kepada karyawan dengan tujuan agar karyawan itu lebih termotivasi dalam bekerja mencapai tujuan suatu organisasi tersebut. Jadi untuk memberikan insentif tersebut, menurut Dwi Jayanti pada tahun 2013 ada 6 poin, yaitu penghargaan atas prestasi yang dicapai. Yang kedua, insentif berupa uang tunai atau sertifikat. Yang ketiga, insentif yang diberikan sudah adil. Yang keempat, insentif yang diterima sudah memenuhi kebutuhan karyawan. Yang kelima, insentif yang diterima sudah sesuai dengan beban kerja. Yang keenam, itu insentif yang diterima dapat memicu kinerja. Dan selanjutnya bab 3 penutupnya. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil yakni
pertanggungjawaban itu yang dipegang oleh manajer yang bertanggung jawab baik untuk laporan rugi laba maupun laporan posisi keuangan line items yang dibuat untuk menghasilkan return akuntansi atau laba dan investasi yang dibuat untuk menghasilkan return tersebut. Jadi, sangatlah wajar apabila seorang manajer di sebuah perusahaan itu berorientasi pada laba, memonitor keberhasilannya itu dalam istilah keuangan dan menggunakan pengukuran keuangan itu untuk mengarahkan tindakan karyawan pada tujuan akhir yang penting bagi suatu organisasi. Mungkin saran yang aman yang dapat ditawarkan oleh kelompok kami adalah itu bahwa insentif itu seharusnya cukup berarti untuk mengimbangi motif lain karyawan yang bertindak dengan cara yang bertentangan dengan keinginan terbaik dari organisasi. Tetapi penghargaan seharusnya itu tidak lebih besar dari yang diperlukan untuk memberikan motivasi yang diperlukan. Akan tetapi, jika suatu sistem insentif yang didesain buruk mendorong karyawan untuk membuai hasil yang salah dan melakukan sesuatu yang salah dengan cara yang salah, insentif yang kuat hanya akan membawa organisasi keluar dari jalur dan sering sekali mengganggu stabilitas suatu perusahaan itu lebih cepat. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami dan hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih.